agar program produk yang sudah kita buat itu masuk ke dalam Play Store. Sebelumnya kalian kan udah tahu ya Play Store itu apa ya? Udah tahu ya? Jadi aplikasi-aplikasi yang berbasiskan OS Android itu dia bisa kita install melalui Play Store itu. Jadi Play Store itu ibaratnya adalah agennya. Jadi kita mau ngapain kita itu legal, download apapun itu di sana legal. Jadi kalau ternyata kalian, Pak, kenapa program yang sudah saya buat di Android Studio ketika dimasukkan ke ini nggak jalan? Nah, karena kan kita baru buat produk dan belum disetujui oleh Google. Jadi ibaratnya itu aplikasi yang kita buat itu ilegal. Makanya solusinya apa? Kalau kita mau menginstal di handphone kita, maka handphone kita itu kita buka aksesnya dulu, opsi pengembang namanya. Kalau nggak itu kita buka, aplikasi ilegal tadi nggak akan berjalan di handphone kita. Kenapa harus ada opsi pengembang? Ya, opsi pengembang itu kan untuk kita melihat sejauh mana aplikasi kita sudah berjalan, sudah bagus nggak jalannya, sudah sesuai nggak jalannya, gitu ya. Makanya setiap kita install itu ada opsi pengembang katanya. Oke. Kita mulai dari membuka dulu program kita. Di sini sebagai contoh adalah aritmetika yang akan Bapak buat. Lalu kita memastikan program kita ini, nah program kalian itu kan sudah kalian sudah kalian jalankan, dan Bapak yakin itu sudah pasti tampilan awalnya adalah menu utama ya, menu utama, dan setiap tombol yang ada di aplikasi itu kita pastikan sudah berjalan semua. Ngerti? Aplikasi itu jangan ada nanti aplikasinya yang nggak berjalan. Karena kenapa? Orang Google itu para apa ibaratnya itu yang mengecek atau menilai aplikasi kita itu dia akan melihat secara detail ini aplikasi gunanya buat apa, apakah dia sudah buat aplikasi, isinya apa, apakah informasi atau apa gitu ya. Selanjutnya adalah ketika aplikasi itu sudah berjalan tanpa masalah, kita mengharapkan Google memberikan kita kesempatan masuk ke Play Store, aplikasi masuk ke Play Store. Sebagai contoh, aplikasi yang sudah Bapak buat itu sudah bisa diakses di ini katanya, lihat di Google Play ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini dia. Nama aplikasinya adalah Belajar Parts of Speech. Nama developernya adalah William Sescom, MPDT dan Hafni Hafsa SPD. Oke, lalu ada di sini downloadnya, ratingnya 3. Kalau aplikasi hebat itu biasanya ratingnya 5. Ya. Lalu nanti kita diharuskan nanti, nah ini agak ribetnya nih. Gini ya, perhatikan. Ini adalah cover. Cover itu ada formatnya. Jadi aplikasi kita itu harus punya cover. Formatnya itu kalau nggak salah saya ada nanti itu berapa kali berapa gitu. Lalu juga kita diharuskan membuat kita screenshot pekerjaan kita itu, menu utamanya seperti apa, profilnya seperti apa, isinya seperti apa, itu yang kita screenshot dengan format ukuran JPG-nya yang khusus. Nanti ada di sini. Ya. Oke. Coba kalau kita buatkan satu dulu. Misalkan gini. Kita buat aplikasi dulu. Buat aplikasi. Lalu nama aplikasinya apa? Nah, misalnya nama aplikasi yang sudah saya buat adalah aplikasi belajar Android. Nah, ini nama aplikasinya yang akan tampil nanti di sini. Berarti di sini aplikasi belajar Android ya. Lalu di sini bahasa defaultnya bahasa Indonesia. Nanti dia akan bertanya, aplikasi yang kita buat ini itu aplikasi saja ataukah sebuah game? Nah, kalau kita aplikasi ya kita jelaskan bahwa kita aplikasi. Aplikasi kita itu berbayar atau tidak? Biasanya kan ada orang bawa aplikasi yang untuk mengakses ini harap donasi kan gitu ya. Untuk mengakses ini silahkan hubungi ini.
itu yang berbayar, ya kan? Nah, kalau aplikasi yang sudah kita buat itu gratis, ya carikan dia gratis. Lalu katanya, sebelum aplikasi dipublikasikan, Anda masih dapat mengedit, dan setelah Anda mempublikasikan aplikasi, Anda tidak dapat merubah aplikasi gratis menjadi berbayar. Jadi gini, aplikasi kita itu kalau awalannya adalah aplikasi gratis, ya sebutkan gratis. Kalau niatnya adalah berbayar, nantinya buat berbayar. Kenapa? Kalau kita buat dia gratis, ternyata banyak yang suka, menarik, kita buat dia berbayar, nggak akan diterima oleh Google. Di awal kita sudah menyebutkan bahwa aplikasi ini gratis, ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau kita untuk belajar, ya buat aja gratis. Oke, pernyataan ini kita checklist saja. Kita menyetujui syarat-syarat yang berlaku bahwa kalau seandainya aplikasi kamu ini banyak yang download, terus nanti kamu dapat duit, dapat gini, maka kamu harus bayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada di negara Amerika, ya. Oke, kata kita ini kita checklist. Terus kebijakan program developer, ternyata aplikasi kita itu mengandung malware atau apapun itu, aplikasi kita di-banned. Udah, kita harus setuju. Ya, makanya ini ada ketentuannya. Biasanya ini jarang dibaca. Kalau ada yang seperti ini kita jarang baca. Kita yes aja tuh. Kita checklist. Padahal ini perlu dibaca. Sebenarnya perlu. Oke, selanjutnya adalah buat aplikasi katanya. Nah, buat aplikasi, nanti dia akan menuju ke apa baru nih. Nah, gini. Sekarang aplikasi kita itu sudah bernama aplikasi belajar Android, ya. Sudah ada nih. Nah, sekarang dia nanti nanya rilis aplikasi di awal dulu. Jadi gini, ada tahapannya. Yang pertama mulai pengujian sekarang, yang kedua menyiapkan aplikasi, yang ketiga merilis aplikasi. Nah, saya jelaskan. Yang pertama mulai pengujian sekarang. Menguji ini ada bagiannya, ada pilih penguji, ada membuat rilis baru, ada meninjau, dan nah biasanya saya next saja ini, saya skip aja. Kenapa? Kadang kan aplikasi yang sudah kita uji, kita pengen mengujikan ke orang lain, ya. Nah, kalau dia nanti misalnya kita pengen yang penguji itu orang hebat gitu, ya udah kita bisa melalui fitur ini. Tapi nanti kan kita kan harus menunggu lama. Kapan orang tuh mau uji coba testing program kita kan? Kalau kita sering ketemu nggak masalah, tapi orang ini kan orang pilihan, nggak tahu siapa, iya kan? Nah, jadi ini di skip saja, nanti kita skip. Menyiapkan aplikasi. Nah, di sini menyiapkan aplikasi. Di bagian menyiapkan aplikasi ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada menetapkan kebijakan privasi, akses aplikasi, iklan, rating konten, target audiens, aplikasi berita, aplikasi pelacakan, keamanan data, dan aplikasi pemerintah. Nah, jadi gini, saya urutkan nanti. Yang pertama ini menetapkan kebijakan privasi umpamanya. Nanti sini kebijakan privasi nanti akan kayak gini. Mungkin kalian kalau menginstal aplikasi itu ada tulisannya privasi policy, kebijakan hukum. Jadi aplikasi kita itu jangan ada yang mengandung unsur sara, provokasi, kekerasan atau apapun itu. Jangan sampai ada itu. Kalau ternyata terbukti ada, ataupun kita menciplak hasil karya orang lain, secara otomatis Google akan men-banned atau menolak aplikasi kita itu. Beruntung kalau aplikasi kita yang ditolak. Kalau akun kita yang mereka ini matikan, kita nggak akan bisa upload lagi, ya kan? Kalau akun yang sudah dia banned nggak akan bisa gitu. Oke, nanti ini di skip saja. Lalu, nah, akses aplikasi. Jadi dia akan bertanya ini, apakah aplikasi kita itu ada loginnya? Kalau ada login, apakah ada registernya? Kalau sudah ada register, kemana konfirmasinya? Nah, itu dia, keamanan datanya, keamanan dari aplikasi tersebut. Nah, jadi kita buat saja di sini nanti, semua fungsi tersedia tanpa akses khusus. Di aplikasi kita yang kita buat itu kan, ketika kita buka kan langsung bisa milih-milih menu kan? Nah, iya kan? Menu apa gitu. Oke, kita buat aja sini semua fungsi tersedia.
nggak ada harus pakai kode-kode khusus gitu. Kita simpan, lalu kita kembali lagi, perubahan Anda telah tersimpan. Kita kembali, lalu kita iklan ke menu iklan. Kita nggak ada iklan kan? Nah, aplikasi saya tidak berisi iklan. Oke, kita back lagi, lalu kita masuk kembali ke bagian wrapping konten. Oke, sebentar. Oke, ini tanda kunci ya. Ini tanda kunci yang menyuruh kita harus selesai dulu ini semua. Di atas ini semua, baru boleh katanya. Nah, saya ingin menunjukkan nanti apa-apa aja yang harus kita kerjakan gitu. Covernya yang pertama. Oke, silakanlah buat covernya dulu. Buat covernya dulu menggunakan Photoshop, Corel, terserah. Lalu screenshot masing-masing programnya itu. Buat dalam satu folder dulu. Buat dalam satu folder sambil saya menyelesaikan ini. Buat dalam satu folder. Yang pertama itu seperti ini. Dia akan meminta nanti cover program kita. Oke, silakan didesain. Lalu dia akan meminta screenshot program kita, isi di dalamnya. Nah, silakan didesain covernya dulu. Sama-sama ngerjakannya. Malam ini free, kita nggak akan ada yang namanya, ya paling ini aja, saya membantu untuk upload aja ya. Silakan dibuat covernya, ke apanya juga, screenshot dari programnya.
pakai akun bapak nanti. Ya, ya. Bapak ini buat dulu covernya. Nanti ya bapak selesaikan ini. Karena nanti cover itu ada ukurannya itu. Ukuran berapa kali berapanya. Bapak selesaikan ini dulu. Kalian buat aja covernya. Udah ada covernya? Belum. Buat covernya karena kalau nggak ada covernya nggak akan bisa kita upload. Dia minta cover nanti. Silakan nanti di ini aja. Oke, mungkin agak ribet nanti ya, gini aja. Kalian cukup buat covernya, screenshot masing-masing apa kalian programnya, nanti kirimkan ke grup. Itu pakai WinZip aja, WinRAR aja ya. Kirimkan ke grup, nanti bapak bantu nanti selesaikan ini semua. Mungkin beberapa hari nanti bapak bantu mengupload ya. Bapak bantu upload nanti. Karena ini ternyata gini, setelah bapak lihat ternyata makin ribet, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Keamanan data hanya apa? Karena sekarang kayaknya lebih ini, mereka lebih sensitif, lebih banyak yang mereka tanyakan. Karena di Play Store itu kan sudah terlalu banyak aplikasi yang nggak jelas di sana kan.